Halo, assalamualaikum pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, tentunya kami masih akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau yang mau bertanya, kirim WA ke saya, baik berupa video maupun foto, ya, untuk kita diskusikan untuk kebaikan petani Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada satu netizen yang mengirimkan foto ini ke saya. Pak, ini kena apa? Biasanya kena apa? Dan bagaimana solusinya? Itu yang paling penting. Kalau kita melihat gambar ini, tentunya yang terlihat paling utama yang mencolok adalah daunnya, pelepahnya dari kelapa sawit ini adalah patah atau sengkleh. Sengklehnya tidak normal. Sehingga banyak yang bawah ini menggantung. Kemudian yang di atas itu kalau kita lihat, itu juga memendek dan menguning. Ya. Tentunya dengan pertanyaan seperti ini, saya diskusikan balik. Silahkan lihat di pangkal batangnya ada tubuh buah atau makhluk hidupnya jamur itu sendiri. Kalau ada tubuh buah berupa jamur yang berwarna coklat di bawahnya putih, ya, ini adalah biasanya gejalanya adalah Ganoderma, penyakit wujud pangkal batang Ganoderma. Nah, ini perlu kita cermati lagi kalau kita mendeteksi penyakit ini. Kalau ini saya perkirakan kemungkinan besar Ganoderma. Karena apa? Kita lihat distribusinya. Ya, di tanaman sekelilingnya ini kalau kita lihat-lihat, ya, hanya satu mungkin atau dua. Ya. Karena kalau seragam semua, nah ini kalau semua seragam sengkleh seperti ini, berarti ada faktor lain. Berarti abiotik biasanya. Kalau semua tanamannya sengkleh seperti ini, biasanya kekeringan. Ya, kekeringan juga bisa sengkleh karena kekurangan air ya. Sekarang pertanyaannya, itu dari distribusi ya. Kalau distribusi 1-2 patut dicurigai itu adalah Ganoderma. Nah, tapi kalau banyak, hampir semua berarti ya masalah lingkungannya. Apakah kekeringan, tanahnya, dan sebagainya. Jadi ini kemungkinan besar suspeknya Ganoderma. Kenapa muncul pelepahnya sengkleh? Menggantung seperti ini kenapa? Nah, ini karena biasanya kalau Ganoderma pembuluhnya, silimnya itu rusak mati karena Ganoderma. Akibatnya apa? Nah, akibatnya seperti kekeringan itu tadi. Jadi air itu tidak masuk ke tanaman dalam jumlah yang cukup yang semuanya. Jadi karena rusak, terganggu, tidak bisa naik. Inilah mengapa menjadi tanaman sengkleh. Memang tidak semua terserang Ganoderma itu muncul tubuh buah, belum tentu. Nah, belum tentu karena untuk membentuk tubuh buah perlu energi yang cukup besar dari Ganoderma itu sendiri, perlu substrat yang cukup banyak. Kemudian kalau sudah seperti ini, terserang Ganoderma, dengan kategori kalau ini berat. Kenapa saya katakan berat? Berat tidak berarti harus muncul tubuh buah, tetapi buahnya dapat dikatakan tidak ada. Artinya sudah parah, kan gitu. Apa yang perlu dilakukan? Ya. Justru kalau masih 1-2 terserang seperti ini, cepat dibongkar, disanitasi.
Kemudian dibikin lubang sanitasi 2x2, kemudian kedalamannya 1 meter. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuang sumber infeksi. Karena Ganoderma kebanyakan di pangkal batang. Oleh karena itu, setelah dilakukan ini, harapannya adalah mencegah penularan dari Ganoderma yang akan akar tanaman sekelilingnya itu datang ke situ. Kalau tidak dibongkar, maka akan menjadi sumber infeksi atau sumber penular. Inilah yang bisa dilaksanakan. Karena dengan gejala berat ini sudah susah untuk dipertahankan. Karena Ganoderma termasuk yang sistemik gitu. Kalau sudah masuk dalam apa sudah sulit dikendalikan kan itu. Oleh karena itu sebagai preventif tanaman sekelilingnya perlu dibongkar dan dibikin lubang sanitasi. Artinya bonggolnya tadi dibongkar. Nah, itu dinaikkan, nah, dicincang, kemudian kalau bisa dimusnahkan, dibakar maksudnya. Dengan begitu diharapkan sudah tidak menjadi sumber inokulum tanaman sekelilingnya, ya kan? Ini kan potensinya untuk tanaman sekelilingnya 6 tanaman sekelilingnya, jadi berbahaya, akarnya udah mulai dekat kan gitu. Oleh karena itu perlu dikendalikan. Demikian pemirsa jawaban dari kami, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian para pekebun kelapa sawit, khususnya petani kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.